Dan pemirsa, kita kembali ke informasi banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Bupati Kudus, Bapak Samani Intakoris. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum para pemirsa iNews. Waalaikumsalam Bapak, bagaimana kondisi terkini di Kudus Bapak? Banjir sudah mulai surut atau belum? Kondisi Kabupaten Kudus untuk genangan masih terjadi di beberapa titik, ada 6 kecamatan, ada kurang lebih 51 desa yang terdampak, dan ada 7 titik untuk pengungsian para pengungsi yang berada di pengungsian tersebut. Dari pemerintah Kabupaten Kudus bersama Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, seluruh OPD yang ada termasuk relawan semuanya ikut mendukung membantu dalam rangka penanganan bencana alam, termasuk pihak-pihak swasta juga. Baik, 51 desa yang terdampak, kawasan mana yang paling parah Bapak? Yang paling parah adalah daerah Mejobo, daerah Jati, daerah Kaliwungu, dan daerah Jekulo. Ya, moga-moga dengan kebersamaan ini para pengungsi nyaman, baik itu dari sisi kesehatan, logistik maupun evakuasi bisa berjalan dengan baik, lancar semuanya. Gitu. Kalau untuk langkah penanganan strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah apa saja Bapak? Langkah-langkah yaitu bagaimana pendampingan kepada para pengungsi. Kita lakukan beberapa pemeriksaan kesehatannya, kita cukupi logistiknya, kita cukupi kebutuhan-kebutuhan yang lain, ada pampers, ada sabun, dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan dari pemerintah pusat juga ada, dan kami juga terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berikan bantuan, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi juga perhatian kepada kita, kemarin juga dikunjungi oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Baik, Bapak tadi menyebutkan bahwa ada sejumlah warga yang dievakuasi. Untuk per hari ini ada berapa jumlahnya, Pak? Yang dievakuasi kurang lebih ada 300 ya, dari 7 titik itu ya. Dan tadi kami bersama-sama dengan Polsek Jati dan Danramil Jati, relawan, mengevakuasi ada 4 orang yang sakit lumpuh, kita bawa ke rumah sakit, puskesmas terdekat, biar nanti kalau ada kenaikan debit air tidak kena dampak. Ya, itulah yang kita lakukan bareng-bareng sehingga masyarakat merasa nyaman, termasuk ketika nanti mereka khawatir terhadap rumah yang ditinggalkan, dari TNI, Polri, dan Pemkab menjamin keamanan rumah-rumah yang ditinggal oleh para pengungsi. Baik, ada kesulitan yang dialami nggak Pak dalam proses evakuasi warga? Selama ini karena kita kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat dan kita sudah menetapkan tanggap bencana mulai tanggal 12 sampai tanggal 19, semuanya ikut andil, semuanya ikut mengeluarkan potensi-potensi yang ada bagaimana membantu para masyarakat yang terdampak bencana. Kita juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, BPJN, Bina Marga, ketika nanti ada termasuk kita juga assessment infrastruktur yang rusak untuk kita lakukan penganggaran, perencanaan untuk kita lakukan setelah nanti pasca bencana gitu. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyalurkan sejumlah bantuan, mungkin bisa diceritakan bantuannya apa saja dan sudah disalurkankah Pak? Ya, sudah semuanya lewat Kementerian Sosial, kebutuhan-kebutuhan para para pengungsi, baik itu kasur, baik itu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sudah dikirim dari sejak awal, sehingga kita langsung distribusikan kepada semua pengungsi yang ada, termasuk kita juga membuka dapur umum untuk masyarakat yang terdampak di pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah. Kita juga berikan bantuan-bantuan, termasuk beberapa MBG juga membantu SPBG untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak lewat SPBG yang ada di sekitar desa-desa terdekat. Baik, kalau untuk posko dan layanan sudah mencukupi Bapak di sana? Alhamdulillah sudah cukup semuanya, dan karena kekompakan ini termasuk layanan puskesmas juga siap, termasuk rumah sakit swasta juga siap semuanya, ambulan, pelayanan kesehatan, dan pastikan semua yang terdampak banjir semuanya adalah gratis. Kita tanggung lewat BPJS Kesehatan, karena Kabupaten Kudus sudah BPJS hasilnya sudah 99,5%. Baik, diinformasikan bahwa hingga saat ini banjir meluas ke sejumlah kawasan ya Bapak. Kalau untuk mitigasi yang dilakukan pemerintah agar banjir tidak makin parah dan meluas lagi?
Nah, kita lakukan beberapa karena ada pompa-pompa yang dimiliki oleh pemerintah pusat, kita koordinasi karena memang debit airnya sangat luar biasa. Kita juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, terutama Sungai Juwana, CU1, CU2, Kaliwulan, termasuk SPD 1, SPD 2 untuk bisa mengalir. Karena di Kabupaten Kudus ada aliran yang ke Laut Jepara maupun ada yang ke Laut Juwana. Ya, inilah menjadi kebersamaan kita supaya air itu segera mengalir ke Juwana. Karena kalau Juwana Pati juga berdampak, kalau ke Jepara juga berdampak. Akhirnya antrian air ini segera masuk ke laut, semoga segera surut di waktu-waktu nanti gitu. Baik, terakhir Bapak, untuk curah hujan sendiri selama beberapa hari ke depan di sana seperti apa prediksinya Bapak? Ini masih curah hujan termasuk masih tergolong sedang tinggi ya. Artinya sampai tanggal 18 menurut perkiraan dari BMKG yang sudah dikeluarkan ini kita bersama-sama ya. Kita juga imbau kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kudus tidak bisa keluar kota ya. Kalau kecuali ada kepentingan-kepentingan yang sangat krusial, mereka harus konsentrasi dan kita bagi juga pos-pos yang diperlukan OPD kita bagi membackup untuk tempat-tempat yang terdampak untuk kita bantu bareng-bareng ya. Sehingga kita di bawah koordinir oleh BPBD ya, dikomandoi juga oleh BPBD juga dan dipantau oleh Forkopimda baik oleh Pemkab, oleh TNI Polri, dari Polres juga itu hadir semuanya, dari Kejaksaan juga hadir semuanya, sehingga kita kompak bareng-bareng dalam rangka mengatasi bencana ini dan kita berdoa semoga bencana ini segera selesai, kondisi genangan segera surut dan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Amin Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan iNews Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon doanya semoga Kabupaten Kudus segera pulih. Baik Bapak, amin. Ya, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Erupsi melontarkan abu vulkanik setinggi ribuan meter di atas puncak. Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah, serta mewaspadai potensi lahar dingin saat hujan. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi Rabu pagi. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Merapi Badan Geologi PVMBG, erupsi melontarkan kolom abu setinggi kurang lebih 1.600 meter di atas puncak atau sekitar 4.491 meter di atas permukaan laut. PVMBG mencatat letusan ini terekam dengan amplitudo maksimum 28,6 mm dan durasi sekitar 31 detik. Sebelumnya, pada Selasa malam, Merapi juga mengalami erupsi dengan amplitudo lebih besar mencapai 30,3 meter dengan durasi 35 detik. Untuk amplitudo 28,6 dan lama gempa 31 detik. Untuk ketinggian kolom teramati 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah abu dipantau ke arah timur laut. Untuk info dari masyarakat, belum ada yang terdampak. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah serta mewaspadai potensi lahar dingin terutama saat hujan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.